membunuh manusia karena membunuh manusia. Dia hanya ingin menghabiskan hari-harinya dengan damai. だから、仇を撃った後は今まで通りひっそりと暮らしていくつもりです。 Halo koncoku dan alur di sini, dan ini part 3 dari anime Kijin Gento Show. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Jinya dan Mosuke masih terus mencari si pembunuh berantai. Hingga ketika seorang pria pemabuk dan wanita lewat, tiba-tiba pria itu diserang dengan sosok yang sangat cepat. Dengan sigap, Jinya langsung bersiap. Dimana akhirnya si pembunuh berantai muncul juga. Terlihat kalau sosoknya begitu mengerikan yang seperti hewan buas. Selain tubuhnya yang besar, kekuatan iblis itu juga mengerikan. Dimana Jinya yang berkali-kali menebasnya tak berpengaruh bagi sang iblis. Bahkan saat Jinya dihempaskan oleh iblis itu, sang iblis mencoba menangkap gadis yang ada di sana. Namun Mosuke dengan kekuatannya berhasil menolong gadis tersebut. Dirasa tak mampu menangkap gadis itu, sang iblis melarikan diri dari sana. Ternyata gadis itu adalah Natsu yang dulu sempat dia tolong. Di sana juga terdapat Senji yang datang ingin menjemput Natsu. Kedatangannya ke tempat itu karena dia habis mengantarkan sesuatu ke pelanggan tetapnya. Karena masih ingin mencari iblis itu, Jinya akan pergi dari sana. Sebelum pergi, Jinya meminta pada mereka untuk datang ke kedai Sabo jika mereka memerlukan sesuatu darinya. Senji juga menyampaikan kalau Jinya ingin mengejar iblis. Dirinya meminta Jinya untuk pergi ke kuil Yanaka, yang mana kalau ada kuil terbengkalai di sana yang dulunya tempat kepala iblis tewas. Mendengar dari cerita, setiap malam terdengar suara wanita di kuil tersebut, di mana kabarnya ada iblis yang tinggal di sana. Kuil itu bernama Mizuho. Sementara itu, Mosuke masih mengejar iblis itu. Walaupun sempat kehilangan jejak, namun dirinya mendengar suara jeritan wanita yang membuatnya pergi ke suara tersebut, hingga menemukan iblis itu yang sedang membawa seorang wanita. Melihat itu mengingatkan Mosuke kepada kematian istrinya, yang membuat dirinya semakin ingin membunuh iblis tersebut. Kemudian dia terus mengejar sang iblis hingga sampailah ke kuil Mizuho, sebuah kuil yang diceritakan oleh Senji tadi. Mosuke masuk ke sana dengan menyembunyikan keberadaannya. Ternyata wanita yang hilang dibawa oleh iblis itu dan memakannya di dalam kuil. Karena sudah terlalu ingin membalas dendam, Mosuke menyerang tanpa memikirkan apapun, yang membuat langkah kakinya terdengar oleh si iblis, hingga si iblis menyerang duluan yang menusuk perut Mosuke. Karena luka itu membuatnya tidak dapat bergerak. Mungkin karena terlalu lemah atau sesama iblis, si iblis tidak memperdulikannya dan terus memakan. Saat si iblis pergi, tak lama Jinya datang dan menemukan Mosuke yang sudah sekarat. Tahu waktunya tidak akan lama, Mosuke membuat permintaan kepada Jinya dengan belati miliknya. Mosuke meminta Jinya membalaskan dendam istrinya dengan belati itu. Bayaran dari permintaan itu, Mosuke memberikan kekuatannya kepada Jinya yang sudah ia anggap sebagai kawan baiknya. Sebelum pergi meninggalkan dunia, Mosuke teringat masa-masa kesendiriannya yang hingga bertemu dengan Hatsu. Dari mereka mulai mencintai satu sama lain, dan sampai Mosuke diterima apa adanya saat dirinya mengaku sebagai iblis yang menjadi manusia. Hingga akhirnya Mosuke pun meninggal, yang membuat Jinya mendapatkan kekuatan Mosuke dan berjanji akan menepati permintaan itu. Dengan kekuatan Mosuke, Jinya sengaja tidak pergi dari kuil demi menunggu kedatangan si iblis, yang setelah lama menunggu, akhirnya yang ditunggu pun telah tiba, di mana iblis datang dengan korban lainnya. Yang membuat Jinya heran, walau sarangnya telah diketahui, si iblis masih datang ke tempat itu. Ternyata sebelum punya kesadaran, dirinya tak tahu kenapa dia menjadi iblis, di mana si iblis terus ingin membunuh laki-laki. Untuk tujuan itu, dia terlahir sebagai iblis. Si iblis sangat terburu-buru ingin segera kembali ke suatu tempat, namun dia sendiri tak tahu di mana tempat tersebut dan tujuannya. Dia seperti ingin menemui seseorang yang tidak diketahui olehnya. Kemudian saat asik memakan, Jinnya langsung menyerang hingga memutuskan tangan si iblis. Walau Jinnya tidak terlihat, si iblis masih dapat mengetahui keberadaan Jinnya dari hawa keberadaannya. Kekuatan si iblis sangat kuat, hingga dengan kekuatan Mosuke saja itu tidak cukup. Jinnya harus menggunakan kekuatannya juga. Melihat sosok Jinnya, si iblis menyadari kalau Jinnya juga memakan sesama. Kemudian pertarungan berakhir dengan Jinnya yang menebas kepala si iblis. Sebelum iblis benar-benar mati, Jinnya bertanya mengenai para pria yang dibunuh dan para wanita yang diculik. Wajar kalau mayatnya tidak cocok. Namun kenapa Hatsu, istri Mosuke yang tewas, mayatnya ditemukan secara utuh, tanpa terluka dan kehilangan anggota tubuh? Jika iblis itu musuh yang dicari Mosuke, seharusnya istrinya tak akan pernah ditemukan.
Kalau soal makan, jinnya sama seperti iblis yang memakan wanita. Jinnya melahap iblis dengan ketamakan, karena itu jinnya juga akan memakannya dengan kekuatan peningkatan kecepatan yang tajam dalam waktu singkat, yang saat diaktifkan akan membuat jinnya dapat bergerak di udara dengan menginjaknya. Tentu saja itu akan berguna baginya. Selain mendapatkan kekuatan, jinnya juga dapat melihat isi hati si iblis, di mana isi hati iblis itu memperlihatkan Hatsu yang diperkaos dua orang pria hingga Hatsu dilempar ke dalam sungai. Hatsu yang masih sadar segera ingin kembali dan ingin menemukan tubuh. Hatsu sangat terburu-buru untuk kembali menemui Mosuke. Ternyata si iblis itu adalah Hatsu yang menjadi iblis karena keinginannya untuk segera kembali pulang. Jika seandainya Mosuke tidak menemui sang iblis dengan tubuh manusianya, mungkin kini Mosuke masih hidup. Lalu karena hal itu, jinnya tidak jadi memakannya. Pada akhirnya, Mosuke terbunuh oleh istrinya sendiri. Ternyata musuh sebenarnya Mosuke adalah dua orang yang memperkaos Hatsu. Berkat ingatan dari hati Hatsu, jinnya melihat wajah dua orang itu dan pergi mencari mereka. Sementara itu, dua orang yang memperkaos Hatsu kini lagi mencari korban mereka selanjutnya, di mana mereka juga membicarakan tentang Hatsu yang menjerit-jerit memanggil Mosuke. Tak lama, jinnya muncul yang langsung membunuh mereka. Kini, jinnya telah memenuhi permintaan Mosuke. スケ、お前の願いは確かに果たしたぞ。 Sementara itu, suatu hari terdapat seorang samurai bernama Miura. Banyak yang mengetahui kalau seorang samurai itu kasar dan kejam. Namun berbeda dengan samurai yang ini, di mana dia disebut-sebut oleh warga sebagai samurai berhati emas karena kelembutannya dan kesopanannya, hingga tak jarang orang tak mengenal dirinya. Kini Miura seperti sedang gelisah mengkhawatirkan seseorang, hingga tak sengaja dirinya menabrak Natsu di sebuah kedai soba. Esoknya melihat Miura begitu sedih, pemilik kedai bertanya permasalahannya. Miura yakin kalau dirinya memiliki seorang saudara laki-laki, namun semua warga mengetahui bahwa Miura adalah satu-satunya pewaris keluarganya yang tidak memiliki saudara laki-laki. Namun dia yakin kalau dirinya memiliki saudara, tapi tak ada warga yang mengetahui hal tersebut. Pemilik kedai menyarankan kalau Miura meminta bantuan pada seseorang yang bisa membantunya untuk hal-hal goib seperti ini. Kemudian orang yang dimaksud pun datang, yaitu jinnya. Namun sebelum Miura memberi penjelasan tentang kasusnya, jinnya langsung klarifikasi bahwa dengan keahliannya dia hanya terbatas pada membunuh iblis. Jadi dia khawatir tidak dapat banyak membantu kecuali iblis yang menjadi penyebab masalahnya. Setelah mendengar itu, Miura keluar dengan hati yang murung. Melihat itu, Ofu dan ayahnya pun memohon pada jinnya untuk membantu demi mereka. Karena memiliki hutang budi, jinnya pun akan membantunya. Sementara itu, hampir setiap hari, Miura terus berusaha mencari saudaranya itu. Walaupun ibunya juga berkali-kali memberitahukan padanya kalau hanya dia satu-satunya pewaris di keluarga mereka. Namun Miura mengingat jelas bahwa dirinya mempunyai saudara laki-laki. Miura terus mencari saudaranya sampai tidak fokus pada tugasnya sebagai samurai yang melayani tuan mereka. Namun Miura akan fokus pada tugasnya jika dia telah menemukan saudaranya. Karena itu, dia terus mencari kakaknya. Dia yang begitu yakin karena dia memiliki ingatan jelas bahwa dia memiliki saudara laki-laki. Kemudian, jinnya datang menawarkan dirinya kalau dia akan membantu. Namun dia tak yakin kalau dia dapat menemukan saudaranya. Jadi dia meminta Miura jangan berharap lebih. Namun dengan jinnya mempercayainya saja sudah cukup membuat pikirannya tenang. Kemudian mereka berpindah tempat untuk membicarakan hal ini, di mana saudaranya bernama Nadanaga. Tapi tak ada satupun di keluarganya yang mendengar nama tersebut. Hal itu memaksanya menyimpulkan kalau hanya dia yang mengingat saudaranya. Kakaknya yang menghilang saat musim semi dimulai, yaitu akhir bulan Januari. Memang tak ada yang aneh pada saat itu. Namun Miura mengingat perkataannya tak lama sebelum itu, yang mana dia mengatakan tentang pergi menemui seorang gadis. Bahkan dia juga menemukan beberapa bunga di kamarnya. Walau tak tahu tanaman jenis apa, tapi wanginya sangat kuat, yang membuatnya menjadi aneh karena kakaknya bukan tipe orang yang menyukai bunga. Walaupun tahu akan menjadi masalah, tapi jinnya harus ke rumahnya untuk mencari petunjuk. Keesokan harinya, tanpa adanya Miura di kedai soba, mereka membicarakan permasalahan dirinya, hingga pemilik kedai memberikan kogai pada jinnya, di mana kogai itu pemberian dari Miura padanya. Namun dia rasa dia tidak membutuhkannya lagi. Dia meminta jinnya untuk menyimpankannya. Tak tahu maksudnya apa, tapi jinnya menerima dan menyimpannya untuk pemilik kedai. Setelahnya, dari ciri-ciri bunga yang dijelaskan pada Miura,
Ofu yang tahu banyak tentang bunga mengatakan kalau bunga yang diceritakan adalah bunga bakung. Mengetahui itu jinnya benar-benar berharap kalau itu bukan bunga bakung. Ada apa dengan bunga tersebut tidak dijelaskan karena episode berakhir sampai di sini. Kita akan mengetahuinya di part selanjutnya. できれば推薦でない方がいいが。 Oke teman-teman, untuk part 3 dari anime Kijin Gentao Show sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur pamit undur diri. Bye bye.